Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Rahmat Kurniawan dan di sebelah kanan saya Yanisa Cantika Putri, Nabila Abdullah, dan di sebelah kiri saya Izali Fatona, dan Anissa Melani. kami dari kelompok 3 akan tampilkan wawancara kami dengan Bapak. Nurse Ardeni SKF MKF. Selamat menyaksikan. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan kesimpulan yang Pak, kami ingin mewawancari Bapak dan kami akan menanyakan apa itu sukses menurut Bapak. Sukses menurut saya adalah dalam perkara dunia atau dalam perkara akhirat ya. Iya, Bapak. Kalau menurut saya kita harus sukses dunia akhirat ya. Nah, sukses adalah di mana seseorang mampu memanfaatkan kehidupannya untuk kemaslahatan. Ya, memanfaatkan hidupnya untuk kemaslahatan. Mulai dari diri sendiri, orang lain, ya. Kalau kita di bagian keperawatan banyak sekali kemaslahatannya ya untuk pasien. Sehingga profesi perawat ini kalau bekerjanya sukses dunia akhirat, maka profesi perawat ini menjadi asbab seseorang itu untuk bisa sukses dunia dan akhirat. Ya, kalau saya melihat sukses itu bukan ukuran jabatan, bukan ukuran pangkat, bukan ukuran harta. Sukses ini bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan ke kita, kemudian kita manfaatkan untuk kemaslahatan. Ya, oke. yang kedua, bagaimana cara Bapak meraih kesuksesan Bapak sehingga sekarang? Ya, pertama cara meraih kesuksesan pertama adalah ada innama amalu binniyah. Artinya mulai dari niat, ya. Nah, niat kita untuk sukses ini apa? Jika seorang ingin niatnya untuk menjadi seorang perawat, ya, maka diniatkan dari memang betul-betul dari hati nurani, ya. Kemudian ditambah dengan doa dan ikhtiar. Nggak mungkin sukses itu datang begitu dengan sendirinya. Maka pertama niat, dari niat ada usaha, kemudian ikhtiar ya, dan doa. Itu aja kuncinya. Oke? Apalagi? Apakah ada orang yang membantu Bapak dalam kesuksesan ini? Iya, pasti. Kalau orang berarti orang tua. Ya. Kalau zat ya Allah ya. Kemudian satu lagi yang tak lupa adalah Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para tabi'in. Ya. Bagaimana seorang itu dikatakan sukses di dunia akhirat, maka harus ikuti sunnah baginda Rasulullah SAW dan kepada juga para sahabat dan tabi'in. Sekarang tidak ada lagi sahabat, tidak ada lagi tabi'in, tidak ada lagi tabi'at, tidak ada lagi yang sama dengan para sahabat dan tabi'in. Yang ada sekarang adalah ulama. Ya kan, ulama. Sekarang makanya kalau kita ingin sukses di dunia akhirat, berpegang teguhlah kepada dua kitab, Al-Quran dan Sunnah. Nah, untuk bisa menjalankan ini harus belajar. Belajar artinya kita harus punya waktu untuk menyibukkan diri memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya, percuma hidup kita kaya tapi ternyata kita meninggalkan sholat, ya, meninggalkan hak-hak yang harusnya kita hak Allah yang harusnya kita jalankan, tapi malah kita lupa. Makanya yang terjadi sekarang ini adalah orang lupa dengan yang menyebabkan dia sukses, orang yang menyebabkan dia sukses. Karena kalau dilihat dari kesuksesan dunia akhirat tadi adalah iman yang sempurna, ya kan? Nah, iman yang sempurna ini untuk mendapatkannya itu tadi perlu belajar, ya. Nah, dan orang tua itu cara belajarnya itu dengan Rasulullah, ya. Para sahabat yang saat ini kita tidak ketemu, kita hanya bisa sekarang dengan temuan kajian, ya, kemudian temuan ilmiah, ya, antar manusia, ya. Kemudian tidak lupa dorongan dari orang tua, ya.
orang tua wali. Orang tua merupakan asbab suksesnya kita karena dari doanya. Nah, maka baik-baiklah kepada orang tua agar orang tua mendoakan kita yang baik. Bagi siapa yang berbakti kepada orang tua, maka dia sebenarnya mewujudkan baktinya kepada Allah, ya kan? Ridhonya orang tua, ridhonya Allah, ya. Marahnya orang tua, marahnya Allah, ya. Itu yang perlu kita sampaikan. Sehingga hari ini bukan hanya Rasul, sahabat, ulama, orang tua, tapi juga ada teman, teman sebaya, teman sukses. Ibaratkan kalau kita berteman dengan orang menjual minyak wangi, kita mendapat wanginya, ya. Tapi kalau kita berteman dengan seorang yang membuat pedang, ya, dengan baranya, maka akan setidaknya kita tercium bau asapnya. Maunya yang wangi atau mau bau asap, artinya kita mau berteman dengan orang yang baik, ya gitu kan, bukan yang tidak baik. Tapi ingat, dalam kesuksesan itu kita perlu ada cobaan. Cobaan itu qadarullah wa ma syafa'an. Apapun yang Allah berikan cobaan, itu adalah kodratnya. Maka kita harus yakin dengan iman kadar buruk dan kadar baik, ya. Kadar buruk, kadar baik ini akan menimpa semua, ya. Orang sukses itu sadar dia ketika dia ditimpa musibah, ketika dia juga diuji, ketika dia diberi nikmat, ya. Dan ingat, manusia itu berkeluh kesah dan memang takdirnya, innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarra, ya kan, Al-Ma'arij. Jadi bagaimana sekarang orang tidak berkeluh kesah ketika sukses, dia katakan dia tak sukses, berarti dia masih belum memahami hikmah, ya, dari apa yang Allah ciptakan. Karena sukses ini ukurannya kalau bagi saya adalah kita masuk surga atas rahmat Allah. Bukan sukses ini kalau kita ukurkan dengan dunia, orang melihat harta, orang melihat pangkat, itu semuanya akan hilang semuanya, ya. Dan tidak sedikit juga orang mengatakan bahwa dia bisa punya mobil, kemudian pangkat tinggi, sekolah tinggi karena dia. Dan walaupun ada yang mengatakan, untuk apa sholat, katanya kan, ya, untuk apa sholat, saya udah kaya kok, kan gitu kan. Jadi itu sebenarnya bagian dari Allah uji dia, namanya istidraj. Istidraj ini tidak akan disadari pada orang-orang yang memang sudah ditutup hati, pintu hatinya. Ini yang jangan kelihatan manusia sukses, ya kan, orang istidraj ini sukses kelihatannya, karena ukuran manusia itu sukses itu punya semua, tapi tak sedikit juga orang yang punya semua itu rumah tangganya hancur, ya, anak-anaknya bagaimana. Jadi tidak melihat sukses itu dari segi kacamata dunia saja, tapi kita ingin lihat bagaimana sukses ini dapat diraih dengan rahmat Allah, ya, seperti itu, ya. Jadi sekarang memang kalau kita lihat orang ingin cepat menjadi kaya, ya. Jadi itu tidak ukuran sukses. Sukses itu kalau menurut saya, peraihlah sebagaimana kemampuan saudara dan syukuri apa yang ada, ya. Syukuri, kemudian manfaatkan untuk kemaslahatan. Itu aja poinnya, poin penting. Karena memang sukses dia ada lagi lebih sukses, ada yang lebih sukses. Artinya, ya kan? Maka ukurannya itu bagaimana kita bisa menikmati yang Allah berikan, manfaatkan, ya. Allah berikan indera penglihatan, penciuman, semua tangan, ya. Manfaatkan kemaslahatan. Apalagi yang mau ditanya? Ini Pak, bolehkah Bapak ceritakan bagaimana susahnya Bapak mengenyam pendidikan hingga Bapak bisa menjadi sukses sekarang? Itu tadi saya bilang, hidup ini terkadang susah, terkadang senang, ya. Kalau para anbiya, para nabi, sahabat itu susah terus, ya. Kalau kita kayaknya ini udah senang, ya, sudah bebas dari masa jahiliyah, ya. Sekarang kalau saya memang mulai dari awal, saya harus cerita bagaimana kehidupan saya waktu sebelum saya seperti ini, ya. Begitu selesai kuliah, ya, seperti kalian nih,
saya berusaha mencari kerja karena kan tidak ada orang yang mau mencarikan kita. Artinya memang mandiri lah, itu susahnya. Artinya memang saya juga tidak bergantung kepada orang, yang seolah bergantung kepada Allah. Sering sholat duha untuk mengharapkan. Sampai-sampai saya bekerja di Arifin Ahmad itu sebagai perawat. Gaji saya tahun 2000 itu cuma 153.700. Ya, 153.700 rupiah per bulan. Sementara uang kos saya berapa? 150.000. Jadi saya cuma makan dalam sebulan 3.700. Bisa enggak hidup? Ya. Tapi ini saya harus cerita, memang kenyataan. Apalagi saya puasa ya. Mungkin saya berbohong ya. Jadi akhirnya itulah sholat duha itu memberi kontribusi ya. Yakin hanya minta kepada Allah ya, tidak minta kepada orang. Akhirnya apa jalan asbabnya? Asbabnya itu tadi, ada saja yang minta tolong kita ya. Akhirnya dengan minta tolong itu ada jasanya. Dengan bekerja kita ikhlas, rajin, Allah datangkanlah seseorang untuk merubah kehidupan ya. Allah datangkan. Dulunya saya tidak kos lagi, bekerja di praktek dokter. Sekarang Dokter Irwandi Nadi itu yang ada di Simpang Harapan Raya. Di situ saya tidak bayar kos, makan malah dibayar. Akhirnya kan sudah ada perubahan. Dan lama kelamaan dengan senang hati, maka juga berubah, ada kesempatan untuk menjadi dosen waktu itu ya. Jadi dosen lah seperti ini ya. Ya kalau saya sih melihat itu tidak ukuran sukses, tapi bagaimana sukses itu tadi itu saya bilang. Kita mensyukuri apa yang Allah berikan di kita syukuri, kemudian kita manfaatkan. Kayak saya bersyukur dengan Allah titipkan amanahnya menjadi dosen. Saya harus amanahkan ilmu dosen ini ke mahasiswa. Ya kan gitu kan? Nggak bisa hanya pintar-pintar sendiri aja ya. Jadi menurut saya susah senangnya ya sampai sekarang lah ya. Dan memang satu pesan saya juga untuk masalah susah senang ini, di Al-Baqarah 216 dikatakan wa asa an tuhibbu syai'an wa khairul lakum. Dikatakan di situ, sungguhnya boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Sungguhnya kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu amat baik bagimu. Sehingga Allah mengatakan kamu tidak mengetahui. Jadi itu jelas ya di Al-Baqarah 219. Jadi tidak bisa kita menyimpulkan bahwa orang itu senang ya, orang itu sukses ya. Jadi itu hanya lip service saja. Ketika kita menjalaninya, ya kan? Kemudian baru kita bisa tadi yang sampaikan untuk kiat sukses tadi, petunjuknya jelas Al-Quran dan Sunnah, ya kan? Untuk memahami itu belajar ya, ikut kajian, bertanya ya kalau. Kemudian untuk mendapatkan kesuksesan tadi perlu mujahadah. Mujahadah ini bagian dari ikhtiar. Kemudian baru doa ya. Doa itu tidak lupa kita doa pagi petang ya, pagi petang ya. Harus dibiasakan. Dan ketika kita mengalami kesulitan ya istighfar. Ya, istighfar. Cuman ada zikir yang memang yang harus kita amalkan. Ya Hayyu ya Qayyum gitu ya. Bi rahmatika astaghits wa asyhadu kullah wa la takilna nafsi tarfata ain. Nah itu baca itu, amalkan. Saya udah ngamalkan itu, alhamdulillah kemudahan itu ada. Ya. Jadi manusia ini hidup ini diuji semua, ada yang tidak diuji. Ya, bagaimana seorang itu ketika diuji, selamat enggak dia dari fitnah. Ya. Saya memang lebih mengarah ke sana. Karena kalau dunia ini kan sifatnya hanya sementara dan memang sebentar saja, ya kan, sebentar ya. Oke. Ada lagi? Baik, Kak. Cukup. Jadi kesimpulannya adalah kesuksesan seseorang tidak dinilai dari segi harta dan jabatannya saja, tapi juga dari segi akhirat seperti amalannya, ibadahnya pada Tuhan. Percuma saja kita sukses kaya raya, disegani banyak orang, tapi kita meninggalkan sholat.
tak pernah sedekah dan berlaku jahat kepada orang lain, itu akan membuat rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan cukup. Kita selalu akan murka kekurangan sehingga terjadi kejahatan. Oleh karena itu, kita harus benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, bukan hanya saat ada masalah saja, tapi juga sebagai petunjuk agar kita selalu sukses dunia akhirat dan berguna bagi keluarga, saudara, teman, dan orang-orang sekitar. Cukup itu yang dapat kami sampaikan. Kesimpulannya cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.